Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septinila Ashuri, NIM saya T 2019-7048. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Medan skalar. Definisi medan skalar. Medan skalar adalah misalkan kita mempunyai fungsi pi x, y, z, kemudian kita ganti x, y, z dengan angka 1, 2, 3, kemudian ketika ketiga angka tersebut kita substitusikan ke dalam fungsi pi, maka akan menghasilkan sebuah bilangan real. Nah, bilangan real di sini merupakan suatu besaran, yaitu besaran skalar. Misal kita mempunyai benda logam yang dipanaskan, di mana logam di sini merupakan suatu bidang ruang. Lah kemudian suhu di titik A tidak akan sama dengan suhu di titik B. Begitupun dengan suhu di titik C, dia akan berbeda dengan suhu di titik A dan di titik B. Saat A berada di titik 1, 2, 3 misalkan dan memiliki suhu 30 derajat Celcius, sehingga kita bisa simpulkan bahwa suhu di titik 1, 2, 3 adalah 30 derajat Celcius. Nah, sehingga A di sini memiliki nilai skalar yaitu 30 derajat Celcius. Nilai skalarnya yaitu adalah 30. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari medan skalar. Yang pertama, fungsi x, y, z, di mana fungsi tersebut yaitu x plus 2y sama dengan 3. Nah, ketika kita memiliki sebuah angka, katakanlah x, y, z tersebut sama dengan 5, 6, 7. Kemudian 5, 6, 7 tersebut kita substitusikan ke dalam fungsi yaitu x plus 2y sama dengan 3, maka dia akan menghasilkan sebuah bilangan real. Anggota bilangan real lah, di mana anggota bilangan real di sini merupakan suatu besaran skalar. Begitupun dengan contoh kedua, yaitu f(x, y, z) sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Begitupun sampai contoh kelima, itu merupakan contoh dari medan skalar. Namun pada contoh keenam di situ ada sedikit perbedaan, di mana x kuadrat plus y kuadrat di sana merupakan medan skalar, di mana x kuadrat plus y kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Karena jika x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0, maka akan menghasilkan 1 dibagi 0, di mana ketika 1 dibagi 0 di sini memiliki hasil tidak terdefinisi lah, sehingga hasilnya bukan anggota dari bilangan real, sehingga dia bisa dikatakan bukan skalar. Tapi jika nilai x kuadrat plus y kuadrat di sini merupakan nilai yang bukan 0, maka dia bisa dikatakan sebagai medan skalar. Contoh fisis dari medan skalar yaitu kerapatan massa atmosfer, suhu di setiap titik di dinding berinsulasi, tekanan air di setiap titik di lautan, potensial gravitasi, titik-titik dalam ruang astronomi, potensial elektrostatik, daerah antara dua planet kondensor. Medan skalar seperti kerapatan dan tekanan hanyalah perkiraan idealisasi dari situasi fisik yang rumit karena tidak memperhitungkan sifat atau materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfaiza dengan NIM T 2019-7060. Di sini saya sebagai pemateri 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat medan skalar. Nah, sifat 3.1 komponen grad F pada sembarang arah memberikan turunan arah df per ds pada arah tersebut. Nah, dengan prinsip maksimum contoh 1.15, nilai terbesar yang mungkin dari U grad F untuk vektor satuan U diperoleh ketika U searah dengan grad F, atau dengan asumsi grad F tidak sama dengan 0. Nah, sejak U grad F sama dengan df per ds, maka diperoleh nilai df per ds maksimum pada arah grad F. Nah, untuk sifat 3.2, grad F menunjukkan ke arah laju kenaikan maksimum fungsi F. Jika U menunjukkan ke arah grad F, maka U grad F sama dengan mutlak U grad F cos pi sama dengan grad
F, mutlak grade F. Untuk sifat 3.3, besarnya grade F sama dengan laju maksimum kenaikan F per satuan jarak. Nah, pengalaman telah menunjukkan bahwa susunan kata dari sifat-sifat dasar ini membuatnya lebih mudah untuk dihafal. Sifat 3.4, melalui sembarang titik X0, Y0, Z0, di mana grade F tidak sama dengan 0 melewati atas permukaan isotim F, X, Y, Z sama dengan C. Nah, grade F normal atau tegak lurus terhadap permukaan ini di titik X0, Y0, dan Z0. Sifat ini hanya berlaku jika turunan parsial F per turunan parsial X, turunan parsial F per turunan parsial Y, turunan parsial F per turunan parsial Z ada dan kontinu dilakukan. Titik yang bersangkutan konstanta C tentu saja sama dengan Fx0, Y0, dan Z0. Jika grade F sama dengan 0, tempat kedudukan titik yang memenuhi Fx, Y, Z sama dengan C mungkin tidak membentuk permukaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini terdapat contoh soal dari gradien medan skalar. Di sini diketahui V X Y kuadrat plus YZ pangkat 3, maka tentukan gradien medan skalar V. Di sini pembahasan tadi sudah dibahas bahwa nabla sama dengan do per do xj ditambah do per dy ditambah do per do zk. Maka karena ini gradien medan skalar, gradien yang harus diturunkan melalui medan skalar do, maka menggunakan rumus tersebut. Di sini maka nabla V sama dengan do V per do x kali I ditambah do V per dy kali J ditambah do V per dz kali K. Di sini menggunakan turunan parsial. Maka nabla V kita masukkan, substitusikan. V-nya menggunakan V yang telah diketahui tadi. Maka di sini dimasukkan semuanya lalu kita turunkan. Jika dx, maka kecuali x akan menjadi konstanta. Begitupun dengan dy, maka kecuali y akan menjadi konstanta. Dan begitupun yang doz, maka kecuali z maka akan jadi konstanta. Ingat, ini turunan parsial. Maka di sini dx dikali xy pangkat 2 plus yz pangkat 3 per dx kali I, maka kecuali X akan jadi konstanta. Di sini diturunkan. Yang ada X-nya hanya X, Y pangkat 2, maka diturunkan. X pangkat 1 diturunkan, maka 1 dikali Y pangkat 2, jadinya I, Y pangkat 2. Karena YZ pangkat 3 tidak ada X, maka menjadi konstanta. Apapun yang pangkat berapapun, jika diturunkan, konstanta dengan pangkat berapapun, jika diturunkan akan menjadi 0, berarti ditambah 0. Begitupun yang ini dy, yang ada y-nya berarti y pangkat 2 diturunkan menjadi 2 dikali xy pangkat 1. Begitupun yz pangkat 3 berarti y diturunkan 1 diturunkan menjadi 1 dikali z pangkat 3. Begitupun yang dz, maka dz jika diturunkan, di sini tidak ada z, berarti akan menjadi 0. Konstanta yang diturunkan akan menjadi 0 ditambah yz pangkat 3 diturunkan menjadi 3 dikali yz pangkat 2. Baiklah, selanjutnya yang B, turunan arah medan skalar V dalam arah vektor I plus 2J plus 2K di titik 2, min 1, 1. Maka pembahasannya di sini do V per do S sama dengan nabla V dot vektor singgung. Karena do V per do S, maka
nilai tersebut termasuk dalam laju, yang berarti fungsi do V diturunkan pada fungsi do S, yakni waktu. Maka rumus dari vektor singgung sama dengan vektor singgung per vektor singgung I dikali I plus 2J plus 2K. Nah, sama dengan kita akarkan, berarti 1 per vektor singgungnya diakarkan. Nah, dapat dari mana ini? Dapat dari I berarti 1, berarti 1 pangkat 1, J-nya berarti 2, 2 pangkat 2, dan K-nya juga 2, berarti 2 pangkat 2. Nah, 1 pangkat 2 berarti 1, ditambah 2 pangkat 2, 4, ditambah 2 pangkat 2, 4, berarti 9. Akar dari 9 berarti 3. Maka vektor singgungnya ketemu 1/3 dikali I plus 2J plus 2K. Maka masuk dalam laju tadi, do V per do S sama dengan vektor nabla V dikali vektor singgung. Nah, nabla V-nya yang tadi sudah ketemu bahwa I Y pangkat 2 ditambah J 2XY plus Z pangkat 3 ditambah K 3YZ pangkat 2 dikali 1/3 dikali I plus 2J plus 2K. Diingat, yang ini terdapat dari tadi, jawaban dari soal yang A. Maka dapat diterima bahwa do P ditambah do S sama dengan nabla V dikali vektor singgung sama dengan Y pangkat 2 ditambah J dikali 2XJ plus Z pangkat 3 ditambah K 3YZ pangkat 2 dikali, yang ini kita substitusikan, kita masukkan 1/3, berarti 1/3 kali I berarti 1/3 I, 2J dikali 1/3 berarti 2/3J, begitupun yang K berarti 2/3K. Maka kita kalikan nabla V dan vektor singgungnya, maka ketemu 1/3 dikali Y pangkat 2 berarti 1/3 Y pangkat 2, 2/3J dikali 2XY ditambah Z pangkat 3, maka ketemu 4/3XY ditambah 2/3 Z pangkat 3. Begitupun yang K, 2/3K dikali 3YZ pangkat 2. 3 dibagi 3 dicoret, berarti ketemu 2YZ pangkat 2. Maka pada titik do V per do S pada titik 2, min 1, min 2 dapat dimasukkan bahwa do V per ds sama dengan 1/3 dikali Y pangkat 2, berarti Y-nya dapat dari ini X, Y, Z. Maka ini Y di pangkat 2 kan, habis gitu ditambah 4/3 2 dikali min 1, 2 dapat X, Y-nya berarti min 1, begitupun yang 2/3 1 dikali pangkat 3, 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 1 pangkat 2. Maka disimpulkan min 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1/3 berarti 1/3, 4/2, 2 dikali min 1 berarti min 2, 4 dikali min 2 berarti min 8/3, begitupun 2 dikali 1 pangkat 3 berarti 2/3, dan 2 dikali min 1 dikali min 1 pangkat, dikali 1 pangkat 2 berarti 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Maka setelah dijumlahkan terdapat hasilnya dari do V per do S sama dengan min 11/3. Karena hasilnya negatif, min 11/3, maka tanda negatif tersebut, maka V berkurang pada arah vektor singgung. Mungkin cukup sekian. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.